oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam dan non-alam dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Klasifikasi bencana berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Yang terakhir, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antara komunikasi masyarakat dan teror. Berdasarkan terjadinya bencana, yang pertama ialah secara tiba-tiba, kedua secara perlahan-lahan. Bencana alam. Bencana alam dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologi, meteorologi, dan ekstraterestrial. Ketiganya dibedakan atas penyebab dan lokasi terjadi. Yang pertama, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi adalah bencana yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, bencana alam geologi berbeda dengan bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang berkaitan dengan iklim dan cuaca. Yang ketiga, sementara bencana alam ekstraterestrial berkaitan dengan benda-benda di luar angkasa yang mempengaruhi keadaan bumi. Bencana alam. Berikut ini berupa karakteristik bencana alam yang rawan terjadi. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Dalam istilah geografis, gempa bumi juga disebut dengan seisme. Kekuatan gempa bumi dapat diukur menggunakan satuan skala Richter dan alat pengukur getaran bernama seismograf. Yang kedua, tsunami. Tsunami merupakan bencana alam berupa gelombang tinggi yang terjadi di daerah dekat pantai atau pesisir. Tsunami dapat disebabkan oleh berbagai hal, termasuk gempa bumi di laut, tanah longsor yang terjadi di kedalaman laut, sehingga letusan gunung api di bawah laut. Ketiga, tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi akibat longsoran tanah yang menerjang pemukiman manusia. Tanah longsor diakibatkan oleh berbagai hal, mulai dari erosi tanah, hujan lebat, beban permukaan sehingga gempa bumi. Terakhir, gunung meletus. Terletak di wilayah cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire, menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Hal ini menyebabkan sejumlah wilayah di Indonesia menjadi rawan mengalami peristiwa erupsi atau gunung meletus. Material berbahaya
bencana gunung meletus bukan hanya lahar, tetapi juga awan panas dan gas beracun. Gerak bumi terdiri dari dua macam, yaitu gerak samudra dan gerak benua. Gerak benua lebih tebal dan ringan, sedangkan gerak samudra lebih tipis tetapi lebih berat. Pada saat itu gerak samudra bertabrakan dengan gerak benua. Karena beratnya, maka gerak samudra melasak ke bawah gerak benua. Terjadinya tsunami. Yang pertama, pusat gempa berada di bawah laut. Kedua, pusat gempa berkisar antara 0 sampai 2 km atau biasa dikenal dengan sebutan gempa dangkal. Ketiga, magnitudo. Gempa yang berdampak biasanya lebih besar dari 7 skala Richter. Keempat, tsunami. Yang besar umumnya juga terjadi apabila terjadi dislokasi vertikal atau pada sesar naik atau sesar turun. Penyebab letusan gunung berapi. Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu yang sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar sehingga dapat terjadi retakan-retakan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Magma adalah cairan pijak yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Gunung api meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Dari letusan-letusan seperti inilah gunung api terbentuk. Hasil letusan gunung berapi berupa gas vulkanik, lava dan aliran pasir, serta batu panas, lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, awan panas. Letusannya yang membawa abu dan batu dapat menyembur dengan keras sehingga sejauh radius 18 km atau lebih. Letusan gunung api. Pertama, magmatik. Letusan disertai oleh keluarnya magma atau gas yang berasal dari magma dengan kekuatan tekanan besar. B. Freatik. Letusan yang didominasi oleh uap air. Magmatik. Campuran keduanya. Karakteristik ancaman. Yang pertama, lontaran atau disebut bom. Kedua, aliran lava. Ketiga, gas beracun. Keempat, awan panas. Kelima, banjir lahan panas atau dingin. Makna status gunung api. Awas, siaga, waspada, dan normal. Yang dimana itu awas menyatakan akan segera meletus atau sedang meletus atau keadaan yang dapat menimbulkan bencana setiap saat. Siaga, semua data menunjukkan bahwa aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau menuju kepada keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Mewaspada, ada kenaikan aktivitas di atas level dasar
besar. Apapun jenis gejala diperhitungkan, dan normal menjelaskan level aktivitas dasar atau paling rendah. Tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Keberadaan institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas program kegiatan pembangunan setempat seperti rukun tetangga, arisan, kelompok pengajian, kelompok ronda, dan sejenisnya yang memberikan manfaat bagi suatu sistem yang saling silang mengisilang. Dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial. Ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis, kemudian kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi atau individu, tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama-kelamaan menduduki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintah lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didamaikan sebagai modal sosial. Penelitian ini juga memandang institusi lokal seperti